Pepatah berikut ini pas disematkan untuk kisah nyata yang bakal saya ceritakan. Bunyinya begini. Asal sudah bersisik, langsung saja dibawa pulang. Dikira ikan, tak taunya pas sampai di rumah ternyata ular. Dari awal, Siti Hartini sudah tidak sreg dengan pria yang dikenalkan anak perempuannya. Ia bahkan sempat melarang anaknya itu untuk tidak meneruskan hubungan asmaranya dengan sang kekasih. Namun, sang anak tak mau menurut. Alasannya sudah terlanjur cinta. Bahkan, sang anak malah meminta izin untuk menikah dengan pujaan hatinya itu. Siti kembali mewanti-wanti anaknya agar tak meneruskan hubungannya. Tapi apa mau dikata, nasihat Siti masih kalah power dengan cinta anaknya pada pria itu. Sri Hardianti sepertinya harus membayar mahal karena sudah membantah sang ibu. Sekitar 4 atau 3 tahun yang lalu, Sri berkenalan dengan seorang pria dari Facebook. Entah apa yang membuat Sri yakin untuk membangun rumah tangga dengan pria yang dikenalnya lewat sosial media itu. Padahal, si pria jelas-jelas bertampang dan berdandan layaknya seorang berandalan. Sampai-sampai Sri tak mau menuruti nasihat apalagi larangan ibunya. Dan benar saja, ketika sudah berumah tangga, Sri dan suami Facebooknya itu selalu bertengkar. Ada saja yang menjadi pemicu keributan, mulai dari sang suami yang tak kerja atau soal kecemburuan yang tak jelas. Parahnya, suami pilihan Sri itu hampir tak pernah memberikan nafkah materi. Kalaupun ada, hanya sekitar 50.000 atau 100.000. Itu pun esok-esoknya bakal diminta balik. Belum lagi kekerasan dalam rumah tangga, tidak hanya pada Sri saja, tapi juga pada anak mereka. Suami Sri tak pernah punya pekerjaan tetap selama mereka menikah, bahkan lebih sering menganggur. Sri pun harus bekerja untuk membeli susu sang anak dan keperluan rumah tangga lainnya. Sri dan anak tunggalnya tinggal menumpang di rumah kontrakan sang ibu. Mereka tinggal berdekatan dengan kerabat lainnya. Bisa dibilang, Sri tinggal di gang famili 100. Seluruh tetangga tahu jika rumah tangga Sri tak harmonis. Bahkan pernah sekali waktu mereka ribut-ribut hingga Pak RT setempat datang mendamaikan. Namun setelah itu mereka pun pisah rumah. Sang suami tinggal di kos-kosan. Karena sikap suaminya yang tak bertanggung jawab, Sri pun hilang hormat dengan suaminya. Setiap kali bertemu mereka pun pasti selalu cekcok. Sri berulang kali minta cerai. Dia sudah tak tahan lagi berumah tangga dengan suami pilihannya itu. Cinta di antara Sri dan sang suami yang awalnya sangat menggebu-gebu, kini berubah menjadi rasa benci. Hingga akhirnya petaka buruk terjadi pada Sri, ibunya dan anaknya yang masih berusia 2 tahun. Suami Sri nekat melakukan perbuatan yang cukup kejam, apalagi bagi anak mereka. Lantas, apa yang sudah dilakukan suami Sri? Inilah kisah dan ceritanya. Pria yang tubuhnya sebagian bertato inilah suami Sri, Rezi Saputra namanya. Pria pengangguran ini merasa sakit hati lantaran bakal diceraikan istrinya. Setiap kali bertemu dengan Sri, mereka hanya cekcok mulut. Selalu saja ada yang dijadikan bahan cekcokan. Terakhir kali mereka cekcok lantaran Rezi cemburu dengan Sri. Rezi menuduh Sri selingkuh. Rezi menuduh Sri telah berzina dengan pria lain di hotel. Menurut pengakuan Rezi, dia melihat langsung saat Sri masuk hotel. Sri yang mungkin memang sudah jijik dengan Rezi menjawab dengan kalimat yang membuat Rezi naik pitam. Sakit hati, itu kemudian membuat Rezi merencanakan pembalasan kepada Sri. Ia ingin Sri tak pernah bisa bahagia. Pada bulan Juni awal tahun 2022, Rezi membuat beberapa status yang jika dibaca statusnya itu ditunjukkan kepada keluarga Sri. Status-status itu berupa ancaman. Menurut salah satu kakak Sri yang bernama Agus, pernah di sekitaran awal bulan Juni, Rezi membuat status. Statusnya itu bertuliskan ancaman untuk Agus. Ada juga status video.
Dalam video itu Rezi tampak berada di atas motornya. Rezi kemudian memvideokan sebuah jerigen berwarna hijau yang dia letak di dekat kakinya. Rezi juga sempat berbicara dalam video itu. Barulah setelah 1 minggu, Agus baru sadar jika Rezi membawa air keras yang dia beli di Gombong. Malam hari pada tanggal 20 Juni 2022, Rezi mengajak seorang temannya, mereka berboncengan menuju kediaman rumah sewa mertuanya di Kampung Jagawana, Kabupaten Bekasi. Sekitaran pukul 3 pagi, Rezi kemudian mendobrak pintu depan. Lantas masuk ke kamar. Di dalam kamar ada Sri, mertua dan anaknya sedang tertidur. Sementara itu, di tangan Rezi ada sebuah botol aqua berukuran besar. Botol itu berisikan air keras. Lantas dia siramkan ke arah Sri. Namun air keras itu juga ikut mengenai ibu mertua dan anak kandungnya yang masih berusia 2 tahun. Setelahnya Rezi pun kabur bersama temannya itu. Di rumah, Sri dan ibunya menjerit-jerit histeris. Mereka meminta tolong. Karena tak tahan dengan panas dan perihnya air keras, Sri bersama ibu dan anaknya pergi ke kamar mandi. Mereka pun mandi, berharap sakit akibat air keras itu hilang. Sementara anak Sri sudah pingsan. Mendengar jeritan dari rumah mertuanya, Hadi dan tetangga langsung bangun dari tempat tidur mereka. Lantas mendatangi rumah mertuanya itu. Di sanalah ia melihat ibu mertua dan adik iparnya meraung-raung kesakitan. Sri, ibunya dan juga anaknya dibawa ke rumah sakit terdekat. Hanya Siti saja yang lukanya tidak terlalu parah. Ia tak harus berlama-lama di rumah sakit. Dari mulai bahu hingga lengan sebelah kanan yang terluka bakar. Sementara Sri harus menjalani perawatan intensif. Namun yang paling parah adalah anaknya. Balita 2 tahun itu terkena luka bakar sampai 40%. Tekstur wajah sebelah kanannya rusak. Bahkan daun kuping sebelah kanan harus dipotong. Masih dari cerita Hadi, Rezi memang terlihat sudah tak suka dan peduli dengan anaknya. Sekitaran 1 bulan sebelum kejadian, Rezi sudah sempat berniat membunuh anaknya itu. Rezi saat itu hendak meminumkan susu yang sudah dia campur dengan sopel. Namun saat itu sempat ketahuan Sri. Botol susu pun dirampas Sri lalu dibuangnya. Sementara itu, Rezi sehabis melakukan perbuatan kejinya itu lari bersembunyi. Dia sembunyi berpindah-pindah, mulai dari kuburan-kuburan keramat hingga rumah kerabatnya. Tepatnya setelah 3 minggu kabur, pada malam takbir Idul Adha, dia berada di rumah kerabatnya. Polisi yang mendapat info lantas mendatangi Rezi. Namun Rezi mencoba kabur. Karenanya kaki kanannya pun didor oleh polisi. Kini Rezi diancam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan Rumah Tangga, serta KUHP 355 dengan ancaman 12 tahun penjara. Sementara itu menurut Siti, menantunya itu memang sangat kasar kepada anak dan cucunya. Bagi Siti, kalau kepadanya mungkin karena dia orang lain, tapi pada cucunya yang masih 2 tahun, rasanya memang tak punya hati. Balita itu padahal darah dagingnya sendiri. Sampai di sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.